Kalau apa kenaikan harga BBM ya emang apa BBM ya? Iya benar BBM. Ya udah tahu. Kalau menurut saya sih bisa ya, soalnya kan kita pakai kendaraan juga. Nah, kendaraannya salah satunya kan kita pakai apa BBM kan, bahan bakar itu kan. Ya untuk jarak tempuh misalnya yang pedagang yang jarak tempuhnya lumayan kan harus pakai bensin. Ya ngaruh banget sih. Ya Kira-kira mungkin distabilin lagi kali ya. Oh oke. Biar kita rakyat kecil juga bisa apa dampaknya nggak terlalu apa riskan banget gitu, terutama para pedagang kecil gitu kan. Gitu aja. Sebenarnya sih beritanya udah rame di TV juga kan, di Instagram udah pada rame ya. Tahu apalagi lagi waktu yang sampai oplosan itu kan. Oh iya. Yang oplosan itu Pertamina dari itunya kan. Iya. Booming banget. Makanya kan ya semuanya naik kan, tapi ya begitu. Ikutnya dampaknya harga-harga pangan naik, harga sembako, harga-harga sayur gitu juga sama semua naik. Daya beli jadi menurun. Daya beli jadi menurun, jadi orang tuh menekan pembelian karena untuk menghemat pengeluaran. Kayak misalkan karena mungkin pendapatannya masih tetap segitu, pengeluarannya lebih besar, jadi mereka menahan pembelian kan ya, jadi dampaknya ke pedagang-pedagang tuh pendapatan jadi berkurang, omset jadi turun gitu. Kalau bisa sih ya lebih di apa sih untuk kedepannya lagi biar lebih stabil harga BBM ya, karena kan kita kan kemana-mana setiap hari transportasi butuh BBM ya, jadi karena memang kebutuhannya itu benar-benar udah kayak kebutuhan pokok ya. Jadi ya kalau bisa harganya lebih stabil, lebih kalau untuk istilahnya harganya lebih merakyat. Kalau untuk berita itu ya udah tahunya sih untuk perihal itu ya, korupsi bahan bakar kendaraan kan yang dioplos. Benar. Itu kan kita beli pertama ternyata isinya pertalit kan. Dan terus ada beberapa oknum di anggota bidangnya itu mengambil duit dari negara yang buat untuk BBM itu kan. Ya jujur sih ya bisa jadi konflik juga, karena kan ini kan jatuhnya udah buat kebutuhan pokok juga kan, terutama bensin gitu kan, terus juga biaya BBM sekarang juga mahal kan, dinaikin juga dari harga yang normal 7.500 jadi 10.000 gitu kan. Karena kan kita lihat juga nih rakyat yang menengah ke bawah tuh seperti apa nih kok ekonominya gitu. Makanya ya gue sih ya kita nggak bisa ngikutin kemauan kita sendiri, harus bisa dari pemerintah juga, karena kan pemerintah kan punya undang-undang dan punya peraturan gitu. Iya sih, kita sebagai rakyat kecil ya nggak bisa apa-apa, paling cuman bersuara boro-boro didengar juga kan. Kalau pedagang sih yang saya tahu ya, jujur ya kalau saya kan dagang nggak yang setiap hari ya, karena ini baru pertama kali saya dagang. Kalau yang saya lihat sih paling pedagangnya sekarang untuk makanannya sih udah bagus ya, maksudnya kayak bervariatif juga kan gitu. Cuman mungkin dari cara promosinya sih masih kurang gitu. Jadi buat menarik minat si customernya itu masih agak kurang aja. Adanya subsidi, tapi dengan subsidi itu dipergunakan dengan baik, yaitu berarti semua orang memiliki jatah agar semua dapat jatahnya. Bisa itu kenaikan BBM itu akan mempengaruhi terhadap biaya produksi dari produsen-produsen seperti sayuran, kan perlu transportasi, dia harus angkat sayurnya ke pasar-pasar. Karena BBM-nya naik, maka harga transportnya naik, dan itu akan menyebabkan harga jualnya nanti di pasar juga akan naik. Begitu juga untuk barang yang lain. Kalau misalnya BBM-nya terlalu tinggi, maka inflasi juga harga barang-barang akan naik. Dan tentunya itu akan membuat warga atau masyarakat akan marah, mungkin kecewa ya, karena harga-harga yang harusnya affordable jadi tidak affordable gitu ya.
tidak mampu dibeli lah, atau kan walaupun dibeli dengan harga yang terlalu mahal. Oke. Harga BBM itu kan masalahnya itu juga dipengaruhi oleh nilai dolar, nilai mata uang dolar, karena kita harus membeli BBM itu di harga market, which is US dollar yang dipakai. Nah, yang jadi masalah adalah kurs mata uang rupiah itu selalu terjadi yang disebut dengan devaluasi. Ya, semoga kalian udah belajar ya devaluasi. Nah, akibatnya apa? Itu nilai mata uang rupiah yang harus kita membelikan BBM itu terhadap US dollar itu turun. Sehingga uang rupiah untuk membayar minyak akan lebih banyak karena kita harus membayar dolarnya menjadi lebih mahal. Kira-kira begitu. Nah, itu akan berimpact pasti itu itu terhadap BBM, harga BBM-nya yang akan dijual dengan rupiah. Jadi pasti akan naik. Itu baru dari kurs dolarnya. Belum lagi nanti kalau misalnya terjadi scarcity atau terjadi kesulitan barang terhadap BBM-nya, itu kan pas BBM-nya juga akan naik. Tetapi itu tergantung sekarang juga harga di dunia. Biasanya harga BBM akan naik kalau terjadi peperangan di dunia atau terjadi bencana alam. Biasanya harga BBM naik. Nah, BBM juga naik di dunia kalau misalnya di negara subtropis itu misalnya terjadi musim dingin. Mereka akan perlu bahan bakar, perlu tambah bahan bakar. Banyak. Nah, jadi flow produk itu akan pergi ke mereka. Nah, itu juga akan menyebabkan harga naik. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa BBM tidak naik lagi, tidak ada yang bisa menjamin. Jadi tergantung dari musim, tergantung dari rupiah kita kuat atau tidak terhadap US dollar. Kira-kira begitu. Oke. Sip.